Selamat sore Ibu Fitra, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Santa Kristi Julita Sipayung, Prodi Pendidikan Guru PAUD NIM 1862150302, mata kuliah PPKN, dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MPD. Baik, saya akan mempresentasikan tentang geostrategi Indonesia. Setiap bangsa memiliki cita-cita karena cita-cita berfungsi dalam penentu dalam mencapai tujuan. Tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usaha mencapainya, banyak mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman. Oleh karena itu, perlu kekuatan untuk mewujudkannya. Kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut dikenal kembangkan agar kelangsungan hidup bangsa tersebut dapat terjamin. Dalam rangka mewujudkan eksistensi dan mewujudkan cita-citanya, suatu bangsa harus mempunyai pemahaman geopolitik dan geostrategi. Dapat dikatakan konsep geostrategi bangsa Indonesia adalah ketahanan nasional. Dengan kata lain, geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Apa itu geostrategi dan ketahanan nasional? Pengertian geostrategi. Geostrategi adalah aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Sir Bartlett Mackinder tahun 1862 sampai tahun 1947. Guru besar geostrategi Universitas London, teori yang dikembangkan dalam geostrategi kontinental merupakan teori yang digunakan oleh negara maju maupun negara berkembang. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional. Karena tujuan itulah, maka hal itu sebagai pegangan atau bahkan doktrin pembangunan dan hal ini lazim disebut sebagai suatu ketahanan nasional. Berkembangnya geostrategi Indonesia sangat terkait dengan hakikat terbentuknya bangsa Indonesia yang terbentuk dari berbagai macam etnis, suku, ras, golongan, agama, bahkan terletak dalam teritorial yang terpisahkan dalam pulau-pulau dan lautan. Selain itu, terjadi akibat proses sejarah, nasib, serta tujuan untuk mencapai martabat yang lebih baik. Berbeda dengan prinsip-prinsip geostrategi yang dikembangkan oleh Rudolf Kjell, Karl Horsfeld, Friedrich Ratzel yang mengembangkan geostrategi dengan kepentingan militer. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi dikembangkan demi tujuan bangsa dan negara Indonesia yang bersifat mulia, yaitu kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia sebagai suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan, atau sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan bersadar asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Dapat juga dikatakan geostrategi Indonesia adalah memanfaatkan geografi Indonesia untuk tujuan politik, dan hal itu dikembangkan dalam perkembangan nasional. Ketahanan nasional. Ketahanan diartikan dari kata tahan. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak dapat menyerah. Ketahanan berarti bicara tentang kuat keteguhan hati atau ketabahan. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang berdaulat. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan
dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar atau dari dalam yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional sebenarnya belum lama dikenal. Istilah ketahanan nasional baru dikenal dan dipergunakan pada permulaan tahun 1960. Istilah ketahanan nasional pertama kali dikemukakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, kemudian tahun 1962 mulai diupayakan secara khusus untuk mengembangkan gagasan ketahanan nasional di sekolah Staf Komando Angkatan Darat Bandung, Amawi 2005, halaman 2. Keadaan dan kondisi selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar memadai sesuai dengan perkembangan zaman. Jika kita mengkaji ketahanan nasional secara luas, kita akan mendapatkan 3 wajah ketahanan nasional. Walaupun ada persamaan, tapi ada perbedaan satu sama lain, yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis, mengacu keadaan yang nyata dan real yang ada dalam masyarakat, dapat diamati dengan panca indera manusia sebagai kondisi dinamis. Maka yang menjadi perhatian adalah di satu pihak dan adanya keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman. 2. Ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan. Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional. 3. Ketahanan nasional sebagai metode berpikir ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif. Hal ini juga dalam ketahanan nasional dengan suatu tambahan, yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan menyeluruh. Hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia. A. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam mencapai tujuan nasional. B. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Asas ketahanan nasional Republik Indonesia. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. 2. Asas komprehensif integral. 3. Asas wawas diri. 4. Asas kekeluargaan. Sifat ketahanan nasional Republik Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mandiri. 2. Dinamis. 3. Wibawa. 4. Konsultasi dan kerjasama. Unsur-unsur ketahanan nasional Republik Indonesia. Komponen pokok konsep ketahanan nasional Indonesia terdiri dari 8 gatra yang dikelompokkan ke dalam 2 aspek, yaitu aspek alamiah disebut trigatra dan aspek sosial disebut pancagatra. 1. Trigatra. A. Gatra geografi negara. B. Gatra keadaan dan kekayaan alam. C. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 2. Pancagatra. A. Gatra ideologi. B. Gatra politik. C. Gatra ekonomi. D. Gatra sosial budaya. E. Gatra pertahanan keamanan. Kesimpulan, geostrategi adalah metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur
dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional, sedangkan ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Ketahanan nasional memiliki unsur-unsur yang dikenal dengan astragatra. Astragatra terdiri dari atas, trigatra, dan pancagatra. A. Trigatra adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. B. Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, dan sosial. Baik, cukup sekian presentasi saya pada sore hari ini. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitra dan kepada teman-teman. Terima kasih. Selamat sore.